Oke, cukup ya. Jadi ya. teman-teman. Oke. Nih udah sebentar lagi pukul 21 mau teriak-teriak terus ini. Ini segmen terakhir ya, Vi. Kita Segmen kasih terakhir. kesempatan untuk Ya. masing-masing tim pendukung ini menyampaikan himbau campaign lah ya. Ajakan? menit ya. Kan boleh kan? Boleh. Ini masih ini. 1 menit Kita ya. kita balik kali ya dari sini. 3, 2, Nih, saya punya 1. timer nih, 1 menit. Aiman nggak boleh lebih nih ngomongnya. Oke, Ayo, baik. 1 menit. Dalam memilih pemimpin kita sebagai anak-anak muda, teman-teman juga sebagai anak-anak muda harus kritis. Apa saja memilih pemimpin itu? Yang pertama adalah pribadi, yang kedua rekam jejak, yang ketiga program. 3 itu yang menjadi modal utama. Pribadinya seperti apa? Rekam jejaknya pernah apa? Apakah pernah membuat sesuatu yang besar? Atau sebaliknya, pernah punya permasalahan misalnya pelanggar HAM dan lain sebagainya. Yang ketiga misalnya, soal rekam jejak. Rekam jejak apa yang kemudian bisa dijalankan? Apakah rekam jejak itu mungkin untuk dijalankan? Apakah rekam jejak itu hanya angan-angan yang nanti ketika pemerintah, maka itu tidak akan bisa tercapai karena terlalu besar angkanya. Ini harus kritis. Anak muda kritis, anak muda mencari kebutuhan, tapi anak muda juga menentukan hidupnya ke depan. Oke, pas. 50 detik. Saya kasih waktu Sheryl 1 menit yang 1 menit, sama porsinya. Sheryl Tanzil. Oke, sebelumnya kami mau merilis dulu survei dari Populus Center 7 Februari. Gen Z dan milenial 57,6% memilih Prabowo Gibran. Kami mau berterima kasih dulu kepada anak muda. Dan kami juga ingin mengingatkan sejarah bahwa Ibu Megawati pernah menggandeng Pak Prabowo pada tahun 2009. Dan ada di kompas.com masih ada jejak digital ketika Ibu Megawati ditanya mengenai pelanggar HAM. Ibu Mega mengatakan, saya tahun 1965 dilarang bersekolah oleh Orba. Saya adalah korban Orba. Dan saya tahu Pak Prabowo di baliknya ada orang-orang lain. Kami berdua adalah korban Orba. Lalu saya juga ingin mengutip almarhum Munir. Di salah satu tayangan televisi almarhum Munir pernah mengatakan bahwa betul Pak Prabowo ini sebenarnya dipecat tidak ada hubungannya dengan Mei 98. Ini merupakan konspirasi politik. Saya ingin anak muda, mari kita belajar sejarah lagi. Dan anak muda, pilihlah orang yang tidak memakai topeng. Yang apa adanya tapi tulus untuk negara kita. Dan juga saatnya anak muda menjadi pelaku. Bukan lagi menjadi objek. Terima kasih. Saya Sheryl Tanzil dari nomor 2. Silakan. Oke. Servi silakan. 1 menit 1 waktu Servi. Anda berbicara. Ya gitu ya, bukan? Gitu ya. Baik teman-teman, anak muda butuh harapan baru. Dan bicara tentang harapan baru ini bukan hanya tentang slogan. Karena hanya di pasangan 01 menggunakan rasa keadilan yang terejawantah lewat program. Kita menginginkan negara Indonesia menghadirkan rasa aman dalam berdemokrasi. Kita menginginkan rasa setara dalam berekonomi. Kita menginginkan rasa adil dalam hukum. Sehingga tidak ada lagi istilah ketika berpendidikan di kota ini akan berbeda kualitasnya dengan mereka yang di desa. Tidak ada lagi istilah bahwa akses kesehatan yang di desa begitu sulit dibandingkan mereka yang di kota. Untuk itu teman-teman, ketika bicara tentang harapan baru, di hadapan kita sekarang sudah ada momentumnya. Pilih dia yang memberikan harapan baru dari semua antitesa. Karena kenapa? Sebagai anak muda, Sheryl sangat yakin selama kita masih menggunakan istilah Wakanda untuk menyebut negeri kita tercinta Indonesia, itu tanda demokrasi tidak baik-baik saja. Saya ditutup kalau ditanya solusinya ada di mana, pilih Waktunya 01. Amin. Oke. Baik. Terima kasih, Sheryl. Closing statement singkat-singkat. Singkat-singkat betul ya, Sheryl tentang pengamat 01, 02, 03. Ya. Kurang lebih 13 tahun yang lalu saya dengan Wijono Harjanto, Mas Oni, itu 02. Kami sama-sama ke Jepang dan di situ di hotel ada peramal yang katanya paling sakti. Kami cuma lewat saja, tapi dia yang malah mendatangi kami, lalu pura-pura meriksa tangan kami. Ketika meriksa tangan saya dia bilang begini, tidak sekarang tapi lebih dari 10 tahun kemudian Anda akan menjadi temannya presiden katanya. Temannya presiden. Temannya presiden. Ya itu Mas Oni tahu persis. Jadi yang mau saya katakan, kami pengamat ini harusnya berteman dengan semua calon presiden. Clear. Lalu kami tetap sebagai pribadi tentunya sudah punya pilihan juga untuk nanti tanggal 14 gitu ya. Terima kasih. Hands up. Gini, kita hari ini punya Anies, Prabowo, Ganjar. Ya. Dan wakil-wakilnya. Menurut saya tidak ada waktu lagi untuk anak muda bingung-bingung. Oke. Saran saya pada saat 14 Februari datang ke TPS. Berdoa. Berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk negara. Semoga pilihan kita adalah yang terbaik dan bermanfaat, bukan hanya diri kita dan keluarga kita yang mendapatkan manfaat, tapi juga bangsa dan negara.
Jadi jangan lupa berdoa sebelum memilih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat tadi bisa semakin membuka pikiran anak-anak muda khususnya ya untuk menggerakkan hatinya tanggal 14 ke Ya. TPS. Jangan golput karena Jangan satu golput. suara kalian berharga untuk perbaikan bangsa ini. Saya Dwi Anggia. Dan saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda.